Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmando Nurhuda Arnianto, NPM 2021010173 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas C. Baik, saya di sini akan jelaskan sedikit tentang alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Baiklah, sebelum saya menjelaskan bagaimana alur penyelesaian sengketa menurut tata usaha negara, saya akan menjelaskan sedikit apa itu sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau penjabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa tata usaha negara ini diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Baiklah, selanjutnya yaitu alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Yang pertama yaitu upaya administratif. Upaya administratif. Yang pertama yaitu upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Yang pertama yaitu keberatan. Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau penjabat tata usaha yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Yang kedua, banding administratif. Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan atau penjabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara, yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Berbeda dengan prosedur di peradilan tata usaha negara, maka prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun segi kebijakan oleh instansi yang memutus. Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, yang bersangkutan dapat dilihat apakah terdapat suatu keputusan tata usaha negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk tempuh suatu administratif. Selanjutnya, gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, jika peraturan pada dasarnya menentukan adanya administratif berupa pengajuan surat keberatan atau mewajibkan pengaturan surat banding administratif, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang telah diputuskan dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Selanjutnya, ketentuan pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama yaitu gugatan. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau penjabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan, sehingga yang menjadi tergugat adalah badan atau penjabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang berlimpah kepadanya yang tergugat oleh orang atau badan hukum perdata. Perlu diketahui bahwa
gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Selanjutnya yaitu prosedur dismissal. Setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan pemeriksaan dismissal atau rapat permusyawaratan. Dalam rapat permusyawaratan ini, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu ketetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Dalam hal ini, yang pertama, pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Yang kedua, syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. Yang ketiga, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Selanjutnya, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang terakhir, gugatan diajukan sebagai tepat waktunya. Terhadap penetapan ini dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa terhadap upaya hukum. Selanjutnya yaitu pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang pas. Dalam hal ini, hakim dalam pemeriksaan hakim sebagai berikut. Yang pertama, yaitu wajib memberi nasihat kepada gugatan untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Yang kedua, dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan keputusan bahwa gugatan tidak dapat diterima terhadap putusan ini dan tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan, maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada pengadilan tinggi tata usaha negara. Bahkan jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan